Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-imam al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. 27 bukan? 27 ruku. Udah. Yang tidak. As-sabi'u al-i'tidadu. Adapun rukun salat yang ke-7 yaitu i'tidal, wa huwa an ya'uda ila ma kana alaihi qablahu, dan i'tidal adalah bahwa kembali oleh seseorang ila ma kana, kepada sesuatu yang tadinya ada seseorang di atasnya, qablahu, sebelum ruku. As-saminut tuma'ninatu fihi. Adapun yang ke-8 yaitu tuma'ninah di dalam i'tidal. Wallahu a'lamu bis-shawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, kembali dalam sholat itu yang kita kerjakan ada rukun, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Dalam solat itu ada rukun solat, ada sunnah ab'ad solat, ada sunnah hayat solat. Biar gampang, rukun itu gambarannya kalau manusia kepala. Rukun itu gambarannya kalau manusia namanya kepala. Jadi rukun solat, jadi kepalanya solat. Sunnah ab'ad dalam manusia namanya disebut kaki. Kaki. Jadi sunnah ab'ad solat berarti kaki solat. Sunnah hayat itu gambarannya jenggot gitu. Jadi sunnah hayat sholat tuh namanya jenggotnya sholat. Kalau ada orang nggak ada kepalanya, nggak hidup, nggak bakalan hidup. Nah, sholat begitu. Kalau nggak ada rukun, nggak sah. Kalau rukunnya nggak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Sunnah ab'ad kayak kunut subuh. Subuh kita kunut. Ini namanya pangkatnya kaki. Kalau ada orang nggak ada kakinya, masih disebut orang. Masih disebut orang, tapi tidak sempurna. Orang sholat subuh nggak pakai kunut, masih sah sholatnya, tapi tidak sempurna. Bagaimana orang yang nggak ada kakinya biar sempurna? Kudu dikasih kaki palsu. Bagaimana orang yang nggak kunut itu biar sempurna lagi? Kudu dikasih sujud sahwi. Sujud sahwi itu namanya kaki palsu, biar sempurna. Ini biar gampang mencerna agama maksudnya. Sunnah hayat seperti bacaan tasbih, ruku atau sujud. Itu namanya jenggot. Jadi kalau ada orang laki-laki nggak ada jenggotnya,
Kira-kira orang bukan? Orang. Sempurna enggak? Yang benar nih. Sempurna enggak? Sempurna. Cuman pada kepantasan. Hanya pada kepantasan. Kepantasan bagaimana? Ada orang dalam rangka liburan karena gaji dipotong 50%, anak minta liburan ke Ragunan. Anaknya aktif, nanya mulu sama orang tua. Datanglah ke tempat hewan. Dilihat ada kumis doang, nggak ada jenggot. Ditanya sama anaknya, "Mbak, ini apa?" Kata abahnya, "Ini meong." Kucing namanya. Anaknya paham. Jadi kucing itu kumis ada, jenggot nggak ada. Lalu jalan lagi. Nanya lagi anaknya, "Kalau ini apa namanya, Mbak? Jenggot doang nggak ada kumis." Dibilang kata abahnya, "Ini embe. Idul Adha dipotong nanti." Jadi anaknya paham, kalau jenggot doang nggak ada kumis namanya kambing. Jalan lagi, nanya lagi anaknya, "Kalau ini apa, Pak?" "Nggak ada kumis, nggak ada jenggot." Kata banyak, "Celeng." Jadi anaknya paham, celeng itu nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Jangan kesinggung sama saya, sama bapaknya. Saya kan dongeng doang. Karena bapak itu yang jawab. Lalu anaknya nanya, "Kalau itu apa?" "Ada kumisnya, ada jenggotnya." Kata bapaknya, "Itu pawangnya orang." Jadi pawangnya orang. Jadi kepantasan. Artinya itu sunnah hayat. Yang paling pokok dalam sholat kita harus perhatikan rukun-rukunnya dulu. Nah, berbicara rukun sholat, melanjutkan kajian kita sebelumnya, jumlah rukun sholat ada 17 rukun. Itu rukun sholat. Begitu. Ada 17 rukun. Ya, dari 17 itu yang nomor 7-nya namanya i'tidal. Namanya i'tidal. Apa tuh i'tidal? I'tidal itu balik laginya orang yang sholat pada keadaan semula sebelum ruku. Yang tidak, balik laginya orang yang sholat pada posisi semula sebelum ruku. Jadi yang tidak itu balik laginya orang sholat pada posisi semula sebelum ruku. Sebelum ruku kita apa posisinya? Berdiri. Maka yang tidak tuh berdiri lagi kayak sebelum kita ruku, balik lagi diri. Itulah yang tidak. Nah, diri kita bagaimana? Tangannya apa lempeng, apa sedekap? Maka tergantung. Di dalam madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu di dalam madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah itu sedekap tidak sunat, maka tangan kudu lempeng aja. Orang Turki itu kalau sholat begini. Turki itu madhabnya Abu Hanifah fikihnya. Sholi fardhu syair. Allahu Akbar.
Allah berkabir alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tangannya begini aja. Tangannya. Maka yang tangannya begini nih, pas habis ruku, sami Allahu liman hamidah, ya begini. Emang tadinya iya begini. Kalau saudara biasanya tangannya waktu diri gimana? Iya berarti sedekah. Begitu. Itulah i'tidal. Jadi i'tidal itu balik lagi pada posisi sebelum ruku. Maka yang prinsip sebelum ruku itu diri. Karena diri rukun. Maka prinsipnya kita kudu diri lagi. Kudu diri. Diri ini rukun. Diri. Adapun tangan sedekap atau lurus, ini teknis. Disebutnya sunnah. Teknis, bukan prinsip. Sehingga terserah saudara. Terserah. Yang paling tinggi ganjarannya sedekah. Itu yang tidak. Ruku, sami Allahu liman hamidah, sedekah. Itu namanya paling tinggi ganjarannya. Nomor 2-nya lempeng, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, lempeng. Terserah, pokoknya enggak maksa. Begitu. Kalau kata kita, saya ini udah kebanyakan ganjaran, lagi pengen ngurangin ganjaran, nggak usah sedekah. Begitu. Kata kita, itu mah terserah kita. Saya ini udah kebanyakan ganjaran, lagi pengen ngurangin ganjaran, lempeng aja. Itu aja. Kalau kata saya pribadi masih banyak kurang ganjaran. Kalau saya memilih sedekah karena pengen banyak ganjaran. Kalau lempeng namanya irsal mutlak. Namanya irsal mutlak. Kalau sedekah nama istilahnya irsal khafif. Irsal khafif. Apa irsal mutlak? Melepas seluruhnya. Apa irsal khafif? Melepas setengah. Jadi sedekah setengah. Tuh begitu. Tapi irsal juga. Tapi namanya irsal khafif. Dan ini diajarin oleh gurunya NU, pembangunnya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah. Juga gurunya Mbah Holil Pangkalan, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Nggak usah yang gede-gede, kitab kecil aja, Safinatun Najah aja, Syekh Nawawi itu jabarin. Kata beliau, bila i'tidal maka irsal khafif, tangannya diturunin di bawah dada, sedekah bahasa kita orang. Itu udah diajarin. Emang begitu ajarannya. Mau lempeng semuanya boleh. Ada juga ulamanya, nggak apa-apa, terserah kita mau ikut yang mana, nggak apa-apa. Pokoknya yang paling tinggi sedekah. Sami Allahu liman hamidah. Begitu. Cuman kalau irsal mutlak
dilepas total, ada syaratnya. Kalau dilepas total, syaratnya remnya kudu pakem. Itu syarat. Kalau remnya nggak pakem, maka berbahaya pada sholat. Contoh, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Goyang-goyang 3 kali, batal sholatnya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Allah. Jadi enggak ada tumakninah. Jadi kalau mau irsal mutlak, Sami Allahu liman hamidah, pakemin, jangan bergerak. Rabbana lakal hamdu. Tangannya begini, jangan gerak. Begitu. Maka melihat yang ada, seorang ulama besar Betawi, kebanggaan kita bersama, Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatan abrar, di dalam kitab fatwa beliau Tawdihul Adillah, beliau menjelaskan, kata beliau, kalau saya pribadi mewajibkan sedekah bagi yang remnya tidak pakem. Begitu bahasa. Bagi yang remnya nggak pakem, saya wajibin sedekah. Sebab mimbabi ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Begitu. Untuk menjaga supaya jangan batal, menghindari batal bagi yang remnya nggak pakem. Tapi kalau yang sedekah mah belum pernah ditemuin yang remnya nggak pakem tuh. Contoh, belum pernah kita temuin. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Belum pernah ada. Belum pernah ya ada. Tapi kalau Sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, ini banyak. Apalagi terawih ngebut, banyak. Ini batal sholatnya 3 gerakan kalau nggak pakem. Begitu. Kalau bakal nggak pakem, kata Malim, dah gini aja, pasti pakem. Begitu. Turem sholat, tutumaknin, i'tidal. Jadi kembali, i'tidal itu balik laginya orang yang sholat pada posisi semula sebelum ruku, yakni maksudnya berdiri. Berdiri. Tapi i'tidal ini kudu disertai tumakninah. Maka goyang-goyang itu mengganggu tumakninah. Inilah rukun. Sekarang kita berbicara sunat-sunat i'tidalnya, biar rapi. Supaya kita i'tidal ini sempurna betul, sesudah kita mendapatkan ini poin rukunnya, maka i'tidal ini ada kesunahan. Ada sunnah sebelum i'tidal, ada sunnah ketika i'tidal, dan ada sunnah sesudah i'tidal. Ini kudu. Makanya luar biasa ulama, ada yang rajin luar biasa. Sunnah sholat, saudara, ada kitab namanya itu Bidayatul Minnah. Isinya nerangin sunnah-sunnah sholat. Ada 1.500 sunnah. Atu-atu ditulis. Ulama. Sunnah sholat sebelum sholat, sholat sampai sudah sholat.
Ada 1.500. Saking sholat ini luar biasa. Nah, kita singkat aja, sunnah sebelum i'tidal, sunnah ketika i'tidal, dan sunnah sesudah i'tidal. Sebelum i'tidal, kita sunnah membaca, sunnah mengangkat tangan. Mengangkat tangan. Allah, tangannya diangkatnya nih, tangannya dulu bukan Allahnya, tangan diangkat dulu, ntar sami Allah. Ini diangkat setinggi gini, sunnah. Satu, tangannya diangkat, biasa setinggi dada. Tuh, Allah. Sudah diangkat, nih. Sunnah kedua diturunin, tuh irsal namanya. Sunnah berikutnya irsal khafif atau irsal mutlak, terserah saudara. Turunin, tapi diangkat setinggi gini. Ini laki nih, keteknya terbuka. Perempuan rapet, jangan terbuka. Udah pakai Rexona, biar udah pakai. Kudu begini. Ini yang tidak. Lalu saudara, sunnah membaca tasmi'. Membaca samiallahu liman hamidah. Sunat tuh. Waktu bareng angkat tangan tuh. Jadi samiallahu liman hamidah. Jadi addah itu nidah tuh. Samiallahu liman hamidah. Dah tuh di sini nih tangannya. Dah. Dah di sini masih. Itu cara sholat. Samiallahu liman hamidah. Selesai itu dah. Turunin nih. Baru Rabbana lakal hamdu. Atau begini. Rabbana lakal hamdu. Begitu. Caranya. Dah tuh tangannya di sini. Jangan di sini. Samiallahu liman hamidah. Bukan. Dah tuh di sini. Ajarannya. Cuman saudara, dulu junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun dari ruku tuh bacanya Allahu Akbar. Dulu tuh awal-awal di Mekah, setahun lebih, sampai awal akhir-akhir di Mekah, sampai awal-awal di Madinah. Nabi itu bacanya kalau sholat Allahu Akbar. Dulunya begitu. Jadi penyebab membaca sambil hamidah ada satu peristiwa besar yang menjadi perombakan sejarah. Sejarah. Dari semua sahabat Nabi, tidak ada yang masuk pada sholat kecuali dia. Nabi punya murid 124.000 orang yang disebut sahabat. Dialah namanya Abdullah bin Abi Quhafa, populer dengan sebutan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Abu Bakar ini belum pernah sholat ketinggalan barang serakaat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak sholat diwajibin, nggak ada. Yang lain ada yang ketinggalan. Abu Bakar enggak. Seumur hidup enggak pernah ketinggalan sholat berjamaah barang serakaat sama Nabi. Abu Bakar
Makanya waktu Nabi mau hijrah ke Madinah di Gua Sur, sholat Abu Bakar makmum. Yang lain nggak ada. Abu Bakar. Saya singkat aja biar nggak panjang. Satu hari Sayyidina Abu Bakar itu, saudara, ada urusan yang mengganggu dia sehingga telat ke masjid. Ada orang bohongin, telat ke masjid. Abu Bakar stres dengan telatnya ke masjid tuh. Sholatnya kalau tidak salah asar. Asar Nabi. Ini peristiwa ini. Jadi Abu Bakar akhirnya lari-lari ke masjid. Sebelum ada larangan nih dari agama, jangan lari-lari. Kasus nih. Abu Bakar lari. Jangan sampai ketinggalan. Hatinya udah panik. Dag-dig-dug, kayak kita panik mau vaksin. Kan begini. Panik, udah stres. Abu Bakar. Bagaimana ini sholat ketinggalan ini? Waduh, ketinggalan. Aduh, ketinggalan ya Rob. Rugi, saya rugi. Begitulah Abu Bakar. Tapi kala itu, waktu Nabi ruku, habis baca surat, ruku. Pas lagi ruku, Nabi palanya dipegangin nama malaikat Jibril. Lah berat malaikat. Kayak kita ruku di bawah meja, kan kagak bisa diri. Diganjel ini sama tangan. Jadi kagak bangun-bangun Jibril. Nabi lama-lama rukunya, lama dipegangin sama malaikat Jibril. Abu Bakar lari ke masjid itu, lihat Nabi ruku rakaat pertama. Masuk masjid tuh. Kata Abu Bakar, alhamdulillah, saya tidak ketinggalan barang sarakaat oleh Nabi. Meski ketinggalan takbir bersama Nabi, tapi rakaat masih dapat. Alhamdulillah. Kalimat yang keluar dari mulut Abu Bakar, alhamdulillah, Jibril bisikin sama Nabi. Dilepas pegangannya. Kata Jibril, baca wahai Rasulullah, samiallahu liman hamidah. Artinya Allah dengar hamba yang membaca alhamdulillah. Siapa? Abu Bakar. Maka Nabi bangun dari ruku kala itu, samiallahu liman hamidah. Sampai kiamat ini bacaan diabadikan. Maka ama Abu Bakar tak boleh kita berkata buruk. Kepada sahabat yang lain aja nggak boleh, apalagi Abu Bakar. Sebab Abu Bakar sahabat paling tingginya sahabat dari seluruh sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tinggi. Tidak ada pertemanan secakap pertemanan antara Abu Bakar dengan Rasulullah, Rasulullah dengan Abu Bakar. Kita ambil satu contoh. Waktu mau hijrah ke Madinah, di Gua Sur, gua kecil di Madinah, di Mekah, 5 kilo dari Mekah ke Gua Sur. Moga kita dikasih rezeki luas, bisa ziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah serta ziarah ke tempat-tempat mulia. Amin, Allahumma amin. Jadi waktu di Gua Sur, Abu Bakar stres, pucat mukanya, karena tempatnya kecil, nggak bisa buat 2 orang, kecil. Naik lumayan,
kira-kira memakan waktu 2 jam naiknya untuk mencapai gua dengan istirahat. Kalau ngebut-ngebut ya sejam seperempat, nggak ngaso-ngaso. Sekarang gitu, kalau zaman dulu jangan ditanya, sekarang udah kasih jalan masalahnya. Abu Bakar stres, ditanya sama Nabi, kenapa kamu mukanya pucat? Saya ngeri ketahuan, Nabi. Islam mati kalau ketahuan engkau ditembak, dibunuh. Islam enggak mendunia. Ajaran lurus ini Hanifah Muslimah, enggak mendunia. Apa jawab Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih, jangan panik, Allah bersama kita. Tenang, tenang. Dari situ Abu Bakar tenang. Allah jaga. Kalau ngurusin yang benar, Allah jaga. Kayak kita sholat, Allah jagalah sholat. Masa sholat kita ngeri, mau sama Allah begitu, takut mau sholat, ngeri corona begitu. Sholat Abu Bakar nggak takut, mukanya terang lagi. Saya nggak ceritakan ini panjangnya, saya mau balik bagaimana pertemanan ini. Ketika Abu Bakar stres, Nabi yang menenangkan. Perang Badar tahun kedua Hijriah, Muslim kala itu 313, musuh 1000, jadi 1 lawan 3. Mana perangnya lagi puasa Ramadan. Maka kita ini orang beruntung, nggak ada di zaman Rasulullah. Nikmat besar buat kita. Kita nggak ketemu Nabi, nggak sezaman dengan Nabi. Itu kalau mau jujur, nikmat besar. Sayang saya nggak hidup di zaman Nabi. Aduh, jangan begitu. Ini hikmah ilahiyah. Kalau kita ada di zaman Nabi, aduh, barangkali kita bukan ada di kelompok Abu Bakar, bisa di kelompok Abu Jahal. Gitu. Belum abu-abu yang lain, Abu Jandal lah, abu segala macam, abu-abu gosok. Kenapa? Coba saudara, kita orang guru, kan Nabi guru, sahabat tuh murid. Guru Ramadan lagi lapar-laparnya ngajak perang. Guru, kata guru, bahasa kita orang nih, murid, ini kita kudu perang, mempertahankan dan membela agama. Kita mau diserang, ayo kita perang. Itu sahabat siap, padahal kendaraan nggak ada, senjata dikit, unta ndak banyak. Satu unta bisa 10-11 orang gantian. Dari Madinah menuju Badar 200 kilo. Jalan kaki, lagi puasa. Tapi sahabat jalan. Kalau kita tuh, murid nih, kata guru, muridku ke rumah dong. Ya Allah guru, hujan gitu. Ya Allah, hujan buat alasan. Gitu. Kalau kita di zaman Nabi jadi kafir, kan nggak patuh sama Nabi. Begitu kan, ati Allah wa ati Rasul. Sahabat enggak siap dengan sedikit perbekalan. Singkatnya, sekian hari jalan sampai tanggal 17 Ramadan meletus perang Badar. Wafatlah Muslim 14 menjadi syuhada. Moga kita kasih rezeki luas, kita ke Badar. Amin Allahumma amin. 14 yang wafat. 8 dari pribumi Madinah. 6
migran dari Mekah, masyarakat urban, pendatang, disebut muhajirin. 6 dari muhajirin. Di tugunya ada di Badar. Nama-namanya nih, 14. 6 dari muhajirin, 8 dari ansor. 14 orang wafat. 14 wafat, Nabi tersungkur. Bisa dibaca dalam kitab Ghazwatu Badril Kubra. Kisah ini panjangnya, tapi saya tidak mau panjangkan. Cerita pertemanan Abu Bakar dengan Rasulullah dan Abu Bakar. Nabi tersungkur, stres, jatuh dari diri sampai duduk, gemetar. Siapa yang nenangin Nabi? Abu Bakar yang nenangin. Kata Nabi tuh mati 14 pejuangnya. Kata Nabi, ya Rabb, kalau ini saya ini, pejuang-pejuang ini wafat, Islam ini siapa yang jaga? Begitu. Seperti Abu Bakar sedih. Kalau kau wafat, Islam ini gak mendunia. Siapa yang jaga, yang nerusin? Estafet Islam. Ini Nabi tersungkur kala itu. Nangis. Nangis Nabi, tersungkur, fakhorro sajidat, tersungkur Nabi, sujud, tersungkur, nangis. Dengan mati 14, Abu Bakar angkat pundak Nabi. Ya Rasulullah, la takhzan, innallaha ma'ana. Begitu jawabnya. Nabi, jangan sedih, Allah bersama kita. Allah nggak bakal menghinakan kita. Nabi yang tadinya pucat jadi tenang. Ini pertemanan yang luar biasa. Ulama banyak tulis kisah ini, berbicara tentang adabus suhbah pada bagian ini. Tapi kita tidak mau panjangkan itu karena kita ngajinya fikih. Cuman istitrad sedikit. Berbicara sami Allahu liman hamidah, ini Abu Bakar. Maka saya bingung sama orang Syiah yang melaknat Abu Bakar, sholatnya baca ini apa kagak? Begitu. Sami Allahu liman hamidah, itu sunnah. Bangun dari ruku, dah udah tegak nih, baru kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Saudara mau mil A, mau mil I, mau mil U, boleh nih. Semuanya ada yang Arabnya. Boleh. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sampai situ imam, makmum maupun sholat sendiri, sunat bacanya segitu. Imam, makmum maupun sholat sendiri. Jangan Rabbakal hamdu, jangan segitu doang. Hatta imam segitu tuh bacanya. Rabbana lakal hamdu. Kan tadi udah dibilang Allah dengar hamba yang membaca pujian, maka kita pun juga baca Rabbana lakal hamdu. Begitu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Begini saudara. Sami Allahu liman hamidah. Dah tuh. Turunin Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau begini saudaranya, Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u syi'ta min syai'in ba'du. Tangannya jangan goyang-goyang. Jangan goyang-goyang. Jangan. Begini. Itu bacanya segitu tuh. Bacaannya begitu. Yang tinggi begini.
Pertanyaannya, siapa yang disuruh baca Samiallahu liman hamidah? 3. Imam, makmum, maupun orang sholat sendirian. Yang disuruh membaca Samiallahu liman hamidah, imam, makmum, maupun orang yang sholat sendirian. Keliru besar bila makmum tidak baca. Imam bangun, Samiallahu liman hamidah, kata imam kita, Rabbana lakal hamdu. Rabbana aja. Rabbana, mana itu Rabbana itu? Gitu. Baca dulu. Itu imam Samiallahu, Rabbana. Keliru. Baca lagi. Samiallahu liman hamidah. Makmum, imam, salat sendiri, baca. Jangan Rabbana lakal hamd. Enggak baca Sami Allah. Itu keliru. Sampai ada ulama mengarang kitab sebagai tesis tersendiri tentang kacaunya orang yang kagak baca jadi makmum Samiallahu liman hamidah, main Rabbana lakal hamdu. Keliru. Di antaranya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama besar Mesir yang wafat di Mesir, lahir hidup di Mesir, sampai mati di Mesir pada tahun 911 Hijriah. Dengan jumlah karangan 600 karya dalam berbagai disiplin ilmu. Imam Suyuti, tafsir Jalalain, mulai Al-Fatihah sampai surat Isra, Bani Israel. Itu Imam Suyuti. Disebut Jalalain karya dua kiai yang gelarnya Jalal. Ada kiai pertama namanya Jalaluddin Al-Mahalli, ngarang tafsir, diawali dari tengah yai ini, surat Kahfi dulu ngarangnya, surat Kahfi terus saja, terus sampai An-Nas, sampai Al-Fatihah, dibalik ngarangnya yai ini sampai Al-Fatihah. Baru sampai Al-Fatihah wafat kiai ini. Jadi karya Kiai Mahalli ini dari surat Kahfi terus mentok sampai Anas, balik ke Al-Fatihah, barulah dolim, amin, mati. Diterusin oleh muridnya Kiai Jalal Suyuti. Sehingga Suyuti dari Al-Baqarah sampai Bani Israel. Maka kitab tafsir ini namanya Tafsir Jalalain. Tafsir dua kiai yang gelarnya Jalal. Jalaluddin Mahalli dan muridnya Jalaluddin Suyuti. Ada orang tua saking demennya anak mondok salah. Di toko buku enggak ketemu. Dia bilang, Pak, ada kitab tafsir jalan lain enggak? Jalan lain sebelah sono. Nih jalan ini sebelah sini. Jalan lain. Jalalain. Begitu. Banyak, bukan itu doang karya Suyuti. Ini yang materi kita namanya At-Tashni' fi mas'alati tasmi', tesisnya. Dijabarkan kesalahan-kesalahan orang main Rabbana lakal hamdu, enggak baca Sami Allah dengan hadis-hadis yang banyak. Di antara penyebab kelirunya kebanyakan orang itu oleh karena ada hadis sahih di dalam kitab Sahih Muslim
Hadisnya sahih. Di Bulughul Maram ada dikutip hadis itu. Kata Nabi, bunyinya begini redaksi hadisnya. Idza qala al-imamu samiallahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Terjemahan dasarnya, bila imam membaca samiallah, maka bacalah rabbana lakal hamd. Itu namanya terjemah dasar. Maka kata para ulama pakar hadis, semacam Imamun Nawawi yang meninggal tahun 676 Hijriah, di dalam kitab Minhajul Muhaddithin, Syarah Sahih Muslim, hadis ini bukan begini maknanya. Kata beliau, idza qala al-imamu samiallahu liman hamidah faqulu ama alimtumuhu min qawlikum samiallahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Bila imam membaca samiallahu hamidah, maka baca juga samiallahu hamidah, baru lanjutin rabbana lakal hamd. Kenapa nabinya ngomong begitu? Dijelasin lagi oleh ulama. Dulu karena rabbana lakal hamdu membacaannya pelan, nabinya, banyak sahabat tidak baca rabbana lakal hamdu, bacanya samiallahu liman hamidah doang. Rabbana alhamdu kagak dibaca. Maka ditegur oleh Nabi, baca juga rabbana lakal hamdu, jangan samiallahu liman hamidah. Begitu. Bandingannya begini, ada hadis lain, idza qala al-imam wal-dhallin faqulu amin. Bila imam baca Fatihah, ente baca amin. Bukan begitu. Ente kudu baca Fatihah juga. Begitu. Dan masih banyak paparan-paparan Imam Suyuti dalam kitab At-Tasni' tentang itu. Timbul pertanyaan, lo di Mekah kita dengar tuh imamnya baca samiallahu liman hamidah, mubalignya rabbana walakal hamd, enggak baca samiallah. Ini bagaimana? Begitu. Di Mekah menggunakan madhab Malik. Imam Malik emang tidak ngambil itu ajaran, sehingga kalau berjamaah makmum wis langsung rabbana aja Mekah. Begitu. Maka kata Imamul Bajuri di dalam Hasyiah Fathul Qarib, ini menjadi jelek bila orang mengaku bermadhab Syafi'i, tidak baca samiallahu liman hamdu, dia tidak faham dengan keluhuran madhab Syafi'i. Begitu kata Imam Bajuri dalam Fathul Qaribnya. Oleh karena itu, kita kudu baca samiallahu liman hamidah, jangan enggak baca. Begitu, jangan enggak baca. Baca juga samiallahu liman hamidah, baru rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi kalau kita sholatnya sendiri atau jadi imam
yang makmumnya setuju, masih disuruh terus doanya nggak segitu doang. Kalau sendiri, Rabbana udah sebelum hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahaqqu ma qalal abdu ahlas sana'i wal majdi. Rabbana lakal hamdu, udah. Ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qalal abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Segitu Nabi baca kalau sholat sendiri. Pertanyaannya, kita begitu nggak tuh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin ini rahasianya kita masih dikasih hidup panjang umur supaya kita lebih menyempurnakan ibadah kita. Mendingan pikiran kita mikirin ini nih daripada mikirin covid mulu covid. Ini aja nih biar bener sholat kita. Kalau imam nggak boleh mentok sampai ba'du. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ma syi'ta min syai'in ba'du. Segitu. Kecuali izin dulu sebelum sholatnya. Makmum, saya mau panjangin. Setuju nggak? Saya yakin kalau mukanya kayak model begini-begini nih, kagak. Begitu. Kagak. Iya, berarti sampai ba'du doang. Tapi kalau sholat sendiri kudu panjang. Cobainlah biar kita sempurna ajaran itu. Kalau sendiri indah. Allah dengar hamba yang membaca alhamdulillah, artinya membaca puji-pujian nama Allah. Maka kita baca juga Rabbana lakal hamdu. Duhai Tuhan kami, hanya bagimu segala puji. Alhamdulillah, pujian buatmu. Pujian ini dengan banyak, sepenuh bumi, sepenuh langit, dan sepenuh semesta yang lain. Duhai Allah yang berhak dipuji dan memiliki keagungan, kata yang terpantas terlontar oleh seorang hamba, kami ini semuanya adalah hamba-Mu. Kata yang terpantas, la mani'a lima a'taita. Enggak ada yang bisa ngalang-ngalangin kalau kata Allah sampai, dan enggak bisa yang bisa nyampein kalau kata Allah kagak. Enggak bisa ada yang ngalangin biar enggak menular kalau kata Allah tularin. Biar kata kita udah pakai masker, biar kata kita udah cuci tangan, hand sanitizer, udah vaksin, kena juga. Kalau kata Allah kena. Wala mani'a lima wala mu'tiya lima mana'ta. Enggak ada yang bisa ngalang-halangin. Begitu. Kenapa? Sebab tidak ada yang bisa menolak ketentuan Tuhan. Dia yang punya sifat irodat. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Enggak berguna bagi yang punya duit banyak, duitnya banyak. Enggak. Kayak sekarang nih, yang duitnya banyak mau kemana-mana nggak bisa. Enggak berguna, sama juga kan kita miskin. Sama. Sama. Sama nggak? Sama, ya udahlah. Kalau sama malah lebih parahan dia. Usaha macet, ini macet puyeng, bisa disakit. Ya Allah, udah 5 kamar kembang, kagak boleh jarak kubur. Ya Allah, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Coba apa nggak puyeng tuh? Tapi sebetulnya kalau masalah kuburan ditutup, emang itu ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi suruh kalau kuburan kudu ditutup, jangan nganga, ngeri mayit keluar. Kalau kuburan mau kudu ditutup. Cuma kalau TPU ditutup, nggak tahu ini mah ajaran siapa. Begitu saudara.
Begitu repot. Lagi berkerumun kan kagak. Si ini jarak di sini. Paling lama kulhu 11 ya 15 menit. Enggak seperti tempat pariwisata. Kan bisa dari pagi sampai sore. Enggak mungkin baru masuk langsung keluar, kan rugi. Kalau orang jarak kubur, coba ditanya nih yang ada nih. Milih Yasin, milih kulhu 3 kali. Tuh, yang ngaji aja kulhu 3 kali. Pengen buru-buru. Bentar. Tapi lagi zamannya. Ya habis bagaimana? Ya namanya kita rakyat kan begitu. Kan kita kudu ikut apa maunya pemerintah. Begitu. Tutup. Sampai yang mati, apa gue yang nyamperin? Begitu. Kalau tutup. Ya Allah, tambah yes. Padahal udah bagus ulama tuh. Bagus gimana? Ada tradisi ziarah. Paling banternya muslim tuh yang malas ziarah setahun 2 kali. Id aja. Id. Ini aja diprotes, jarang mau kubur mau ngapain? Nyampe kagak. Begitu. Ada yang protes. Ditutup. Kata yang protes, yes. Apa kata gua? Begitu. Jadi tambah acak-acakan. Tapi begitulah keadaannya lagi. Ya moga wabah ini segera diangkat oleh Allah. Biar nggak bingung kita ngadepinnya. Itu begitu saudara. Kita dibaca tuh Sami liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min ba'du ahlas sana'i wal majdi. Ada di buku ini bacaannya di halaman 74. Ada 74 1 2 3 di poin ketiga 4 5 tuh ada semuanya. Kami tulis tuh bacaannya. Ada semuanya bacaan itu yang tadi itu. Karena ada tasmiyan hamidan alhamdulillah katsam tayyiban barakan fi samawati maratin masih dan misal batal Allah semalam majid ada. Itu sunat tuh baca tuh. Biar kita sempurna gitu. Sesekali dah tahajud yang rada lama. Apalagi wabah begini kan bagus di rumah mulu. Enak ibadah mulu. Cakep. Tapi boro-boro. Bacanya WA corona lagi. Kalau corona tuh kopi rokok sampurna. Corona. Kan begitu. Kalau Samsung korosu. Ya Allah. Ada juga korosin. Kalau rokoknya sin ya. Ya Allah. Kita baca begitu saudara, biar rapi, baca begitu. Ini kesunatan i'tidal. Biar sempurna tuh sholat kita, biar bagus. Diterusinlah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi sampai situ tuh sholat sendiri. Terjadi imam makmum dah begitu. Tapi kalau waktunya luas kita sendiri kan suka kita sempurna. Biar ajaran Nabi itu diamali nama kita dikit demi dikit. Biar bagus sholat kita, biar sempurna. Ini i'tidal disertai tumakninah. Masih ada kesunatan lain tapi waktunya sempit, adalah kunut subuh, kunut nazilah. Mungkin nanti saja, kan indrayan ya. Indrayan nggak boleh banyak. Oh kan gitu ya. Iya, entar aja lah. Sunnah i'tidal masih banyak yang belum. Pelan-pelan, besok aja. Moga panjang umur saya. Saya mau tutup segini dulu.